cara yang paling bagus, ya jangan tidur seranjang. Ada yang mesti di luar itu. PKS kayaknya di luar, Bang. Nggak Ya cukup PKS nggak ada soal, PKS itu yang paling clear dalam soal Ini itu. kan kita bicara bagaimana nanti pemerintahan begitu. Ya karena itu, kan dalam keadaan keraguan-raguan itu orang bingung, ini mau ngapain sih? Jadi karena itu satire saya kemarin, sebetulnya saya mau bilang begini, kalian, Nasdem misalnya, kalau kalian memang menganggap bahwa Prabowo itu akan jadi duri dalam daging, ya cabut durinya itu. Gak usah basa-basi. Kita tanya dulu, Bu Irma, merasa akan jadi duri dalam daging nggak? Ini yang saya selalu bilang, Rocky ini kadang-kadang sok tahu. Ya kan? Ini selalu sok tahu orang ini. Gimana Ini yang sok taunya, saya Bu sering Irma? kadang-kadang Rocky ini saya selalu bilang sok tahu nih begini. Ya apa? Emangnya yang saya maksud duri dalam daging itu Gerindra, kan belum tentu juga toh. Oke, tapi ada yang duri dalam Satu, daging ya. Satu. Oke. Satu. Kita dengar dulu, Bang Rocky. Ya, yang kedua, kenapa Nasdem harus misalnya berada di luar untuk bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah Pak Jokowi? Nggak perlu. Kami berada di dalam aja, kami selalu melakukan kontrol sistem yang efektif kok terhadap Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana mungkin sih kami ini setengah mati berdarah-darah mempertahankan mengawal kemenangan Jokowi kemudian kami tinggalkan. Cuman orang Sinting yang melakukan itu. Maka kami kawal Jokowi ini sampai dengan akhir. Bagaimana cara mengawalnya? Ya salah satunya seperti yang disampaikan Pak Fahri tadi. Kita harus memberdayakan kawan-kawan yang ada di dalam parlemen ini, ya, untuk bisa mereka menjadi wakil rakyat, bukan lagi kepanjang tanganan partai politik. Berat, betul, berat. Maka kemudian Nasdem juga ingin menjadi role model bagi semua partai-partai yang ada saat ini. Kita dapat poinnya mau jadi role model kok, Bang. Saya mau tambah. Oke, sebelum kita tambah dulu deh ke Bang Fahri. Gini, Bang Rocky, supaya jangan juga ya gini ya. Kalau sekedar pertemuan para pimpinan parpol itu, saya ingin membuka satu yang juga menjadi perdebatan, karena itu saya sendiri tidak mempersoalkan pertemuan para pimpinan parpol. Sewaktu draft Undang-Undang MD3 itu diajukan, ada rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah di DPR. Di antara argumen yang diajukan adalah Presiden merasa cemas dengan perpecahan yang ada di kalangan masyarakat. Lalu kemudian dia ingin, karena dia menyetujui itu, tiba-tiba Presiden menyetujui perubahan Undang-Undang MD3. Karena itu kan nggak bisa langsung berjalan kalau Presiden nggak tanda tangan. Perubahan Undang-Undang D3 itu cuma satu pasal kok, yaitu pasal yang mengatakan seluruh pimpinan partai politik akan duduk sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di situ termasuk PKS. Makanya waktu ditanya, argumennya apa ini Presiden kok cepat setuju? Presiden memikirkan satu rekonsiliasi pada periode kedua. Baik. Sebenarnya karena itu partai politik gak usah ngotot dulu untuk seolah-olah pertemuan dengan partai itu dianggap sebagai satu persoalan. Kalau menurut saya ya nanti persoalannya bukan bertemu dengan partai, tapi persoalannya di sini adalah bagaimana nanti masyarakat melihat rodanya pemerintahan kepentingan demokrasi. masyarakat itu kan di situ nanti, apakah wakil rakyat ini didikte oleh partai politiknya untuk selalu setuju dengan apa yang dikatakan Presiden? Kan itu problemnya nanti. Saya tuh terus terang ya, saya ingin mengajak kita untuk memotong sesuatu yang lebih substantif. Menurut saya kritik Nasdem ini, menurut saya kalau ini benar-benar merupakan suara partai, itu luar biasa. Ini harus kita terima sebagai satu kritik yang positif. Bahwa anggota DPR jangan didikte oleh pimpinan partai politik. Walaupun nanti bersama begitu, jangan sampai anggota DPR didikte oleh pimpinan partai politik. Bang Rocky, lanjutkan tadi menjawab Ibu Irma. Bang Rocky dianggap so tahu nih, Bang. Saya bukan sekedar so tahu, saya super tahu. Gimana tuh, Bang? Dalam segala soal. Karena itu saya sebutkan tadi. Kan saya kritik Prabowo. Dan Prabowo mengerti kritik saya. Kemarin saya diundang ke acara Gerindra tuh, memberitahu itu. Jadi poin saya adalah, kalau misalnya dikatakan karena ada kekacauan di masyarakat, oleh karena itu Presiden mengambil inisiatif untuk merangkul semua pihak. Sekarang saya uji itu. Siapa penyebab kekacauan? Ibu Irma tadi bilang mau jadi role model. Justru karena tidak ada role model di dalam politik, masyarakatnya kacau. Kalau ada role model, dia tahu role sebagai oposisi, role sebagai kekuasaan. Kan jelas kan? Jadi karena bertukar-tukar role, maka publik jadi bingung apa sebetulnya role modelnya. Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di luar kekuasaan. Kenapa? Karena dia pinter, cerdas, dia punya seluruh konsep bernegara tuh. Sehingga kalau terjadi kekacauan atau sebut aja crack dalam kekuasaan, ada oposisi yang menampung suara publik.
Tapi Pak Prabowo bilang, oke, saya mau menyumbang konsep itu pada kekuasaan. Oke, saya bilang nggak ada soal. Mungkin dia terlalu banyak berlebih cerdasnya, dia mau nyumbang sebagian pada kekuasaannya. Oke aja, nggak ada soal. Tapi bagi saya anggap bahwa itu adalah pertimbangan pragmatis tuh. Dari segi etika politik tetap nggak boleh, karena itu saya tetap mengatakan saya beroposisi, walaupun saya nggak punya partai. Pragmatisnya untuk kekuasaan? Jelas, kalau nggak pragmatis, pasti dia menghormati semacam psikologi publik yang menghendaki ada oposisi. Oke, kita tanya nih, di sini ada perwakilan Gerindra, pragmatis untuk kekuasaan atau menghormati? Sebelum itu saya mau jawab dulu tuh, duri dalam daging. Oke, jawab dulu deh soal duri dalam dagingnya. Kalau dagingnya daging manusia memang bikin bengkak, daging sapi benar. Tapi kalau duri dalam daging ikan, harus ada durinya ikan, kalau nggak bisa berenang. Dia penghafal nama ikan juga. Ya. Jadi seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya kan yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di konstitusi kita ini tidak mengenal yang namanya oposisi. Gitu loh. Kita buat dulu aturannya. Itu bahwa kalau Pilpres, presiden yang kalah, partai yang kalah, monggo oposisi. Jadi jelas. Kayak misalnya di Amerika kan, jelas 2 partai kan. Nah, sekarang yang berkuasa siapa? Republik, kalian oposisi. Lah kalau di sini nggak ada. Sama Amerika tuh nggak diatur dalam konstitusi itu oposisinya. Iya, apapun, tapi kan di sana ada politiknya. 2 kan, nggak mungkin mereka bersepakat rame-rame kan. Nah, kalau di Indonesia kan jelas musyawarah dan mufakat, musyawarah dulu dan mufakat berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Setelah kalah di MK musyawarah dan mufakat gitu. Loh iya dong. Oke. Kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, gitu kan. Ini yang penting yang kita garis bawahi adalah Jadi kita sebetulnya balik lagi berkoalisi. nih, ini tujuannya bersatu. Oke, kalau tidak setuju dengan konsep kata beroposisi, balik lagi. Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan Bang Rocky tadi, sebetulnya ini lebih kepada keputusan ini lebih kepada pragmatis untuk kekuasaan atau justru tidak untuk mengakomodir kekuasaan. keinginan di bawah? Tidak untuk kekuasaan, kita akan tetap membantu, ya kan. Tapi kalau, ya kan, masa kita membantu presiden tapi kita nggak dikasih posisi, nah kapan kita terlihat untuk bisa membantunya? Nah, untuk melihat bahwa Partai Gerindra ini membantu pemerintah, ya bukan di luar legislatif ya, adalah ya dikasih posisi, jadi biar terlihat membantunya lah. Kalau nggak ada jabatan menterinya di situ, Gerindra namanya nah ini nggak artinya bantu. gini, kalau nanti Bu Irma. Jadi gini, dari Bang Arief gini, kalau membantu ya harus di dalam. Kalau nggak di dalam gimana caranya membantu? Nanti kita dengar suara dari Bang Rocky, dari Bang Fahri dan juga dari Bu Irma. Tapi nanti sesaat lagi kami kembali.